hidayahnya pada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Muhammad Satoni MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya Lali Yunisna ini sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya Muhammad Sawanullah akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Baik, di sini materi pertama yaitu klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Maksud tinjauan hadis berdasar kuantitasnya di sini adalah kuantitas hadis dari segi jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Menurut ulama usul dan ulama kalam, klasifikasi hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan serta mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir yaitu: 1. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua yaitu adanya keseimbangan antara perawi dan togabah pertama dan togabah berikutnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan tanggapan panca indera, berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera. Artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh hadis mutawatir amali yaitu hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu hadis masyhur dan ghairu masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Dimaksud hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih baik sanad maupun matanya. Contohnya seperti hadis Ibnu Umar berikut, yaitu man atal jum'ata minar rijali wa nisa'i falyahtasil. Dan yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan baik mengenai sanad maupun matanya. Contohnya seperti hadis Nabi yang berbunyi la dororo wala diroro. Selanjutnya hadis yang berstatus dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan baik pada sanad maupun pada matanya. Contohnya yaitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kedua yaitu hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 3 orang rawi atau dalam satu togabahnya atau tingkatannya dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Ulama hadis membagi hadis ghairu masyhur
menjadi dua, yaitu hadis aziz dan gharib. Hadis aziz yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Sedangkan yang dimaksud hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hana. Untuk Kak Hana, kami persilakan. Baik, saya lanjutkan untuk bab yang kedua adalah klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa lain, hadis ialah setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama membagi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis sahih, yaitu menurut bahasa yaitu saha, yashihu, suhan, washihatan, wasyahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar. Dan para ulama biasanya menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sahih. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dan menurut Ibnu As-Solah mendefinisikan hadis yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berikhtilaf. Dan syarat-syarat hadis sahih yaitu 1. Sanadnya bersambung. Yang dimaksud bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya. Dan yang kedua, periwayatan sifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan yang maksiat. Dan yang ketiga, periwayatan bersifat dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalan kapan saja yang ia mendengarnya. Dan yang keempat itu tidak janggal atau syad. Hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas dan sahihnya. Dan yang kelima, tanda dari ilat atau cacat. Hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya sama-sama. Dan yang selanjutnya, pembagian hadis sahih. Para ulama membagi hadis menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li dzati, yang berarti yaitu yang artinya sahih dengan sendirinya, yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas, atau hadis sahih. Dan yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Dan yang ketiga, kehujahan hadis sahih. Hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam, namun mereka berbeda
berbeda pendapat. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat sebagai berikut, yaitu pertama, menurut sebagai ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faidah sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan seorang bidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan akidah. Dan yang ketiga, pendapat Ibnu Habs bahwa semua hadis sahih memberikan faidah tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas. Dan yang kedua yaitu hadis hasan. Pengertian hadis hasan yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil syaratnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan yaitu ada 4, yaitu para perawinya yang adil, dan yang kedua kebawahitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, dan yang ketiga sanadnya bersambung, dan yang keempat tidak mengandung iklan. Dan pembagian hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan dzati yang berarti hadis yang sendirinya, yakni yang telah memenuhi syarat hadis hasan yang 5. Dan yang kedua hadis hasan riwayat yang berarti hadis yang syaratnya tidak sepi dari seorang masturtak nyata keahliannya. Ada 3, yaitu yang terakhir kehujahan hadis hasan. Para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hadis dzati maupun hadis ghairi juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif yaitu menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari hadis yang kuat. Dan kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Pembagian hadis dhaif yaitu dhaif dari sudut sandaran matanya, yaitu hadis mauquf dan hadis mahfuz. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan dan tafsirnya. Dan hadis mahfuz adalah yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan atau tafsirnya. Dan yang kedua dhaif dari sudut matanya. Hadis syad ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya yang fuqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis. Dan yang ketiga dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah dhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadis ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis maqlub, hadis mudrob, dan hadis musyafah. Hadis maqlub yaitu hadis yang mukhalaf atau menyalahkan hadis lain. Dan yang kedua hadis mudrob yaitu hadis yang disisipkan. Dan yang ketiga hadis musyafah yaitu hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha. Dan keempat dhaif dari sudut matan dan sanadnya.
secara bersama-sama, yaitu hadis maudhu dan hadis munkar. Dhaif dari segi persambungan sanadnya yaitu dibagi menjadi 3, hadis mursal dan hadis mu'ti dan mu'dal. Dan yang ke-6 berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang sebagai berikut, yaitu melarang secara mutlak dan membolehkan. Sekian dari presentasi kami.